Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Andini, NIM 20410501017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah pengertian kebijakan fiskal. Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan memiliki arti yang bermacam-macam. Harold de Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Seorang ahli, James E. Anderson, merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor, pejabat, kelompok, instansi, pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan, pengeluaran negara maupun pendapatan negara yang ditunjukkan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua, yakni kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. Selanjutnya ialah pengertian kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Selanjutnya ialah perbedaan antara perspektif ekonomi konvensional dan perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi konvensional, Adi Warman Akarim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau secara singkat APBN, terdapat beberapa instrumen atau alat dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan antara lain melakukan bisnis, pajak, dan meminjam uang. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Yang pertama ialah kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Selanjutnya ialah kebijakan anggaran penerimaan pemerintah. Secara umum, sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, haraj atau pajak pertanian, jizyah atau pajak perorangan, hums atau pajak harta rampasan perang, usyur atau pajak perdagangan, warisan kalalah atau orang yang tidak mempunyai ahli waris, kafarat atau denda, hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Beberapa sumber penerimaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ialah ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, ziswa merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Yang kedua ialah haraj. Haraj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Haraj pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah adalah setelah Perang Khaybar. Haraj atau pajak dipungut dari non-muslim ketika Khaybar dikuasai pada tahun ke-7 Hijrah. Ketika itu Rasulullah memperbolehkan orang-orang Yahudi memiliki tanahnya kembali dengan syarat mengeluarkan setengah dari hasil produksi. Yang ketiga ialah jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Yang keempat ialah hums. Hums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian dari harta rampasan perang atau ghanimah. Yang kelima ialah usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam.
atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikeluarkan pada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Yang keenam adalah pinjaman. Pinjaman atau hutang, baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga. Demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Yang ketujuh ialah penerimaan lain. Ada yang disebut kafarat, yaitu denda. Misalnya, denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan negara. Contoh lainnya adalah warisan kalalah, yaitu orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya dimasukkan sebagai pendapatan negara. Kebijakan anggaran belanja pemerintah. Anggaran belanja pemerintah biasanya selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Pada dasarnya, pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatannya. Keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Akan tetapi, apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja negara dapat dihemat sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya. Maka keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja surplus. Sebaliknya, apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.